Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Kami di sini dari kelompok 3 dengan anggota 4 orang, yaitu Selin, Dea Puji Lestari, Ayu Sinta Sridewi, dan yang terakhir Dea Aulia. Di sini akan menjelaskan tentang kalender akademik, program tahunan, dan program semester. Teman-teman sudah tahu belum apa itu kalender akademik? Kalender akademik merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Jika kalender akademik ini menjadi acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tertentu, termasuk untuk menyusun program tahunan dan program semester. Adapun fungsi dari kalender akademik yaitu 1. Secara umum berfungsi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang kedua, untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Yang ketiga, sebagai pedoman yang digunakan guru untuk menyusun silabus, program semester atau promes, program tahunan atau prota, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini ada beberapa hal yang terdapat pada kalender akademik. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran, termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk ditiadakannya kegiatan pembelajaran yang terjadwal. Waktu libur dapat dibentuk dengan jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur nasional. Ini adalah contoh kalender akademik. Adapun langkah-langkah untuk penetapan kalender akademik yaitu awal tahun pelajaran ditetapkan bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional, sementara hari libur keagamaan mengikuti keputusan dari Menteri Agama, kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota, dan organisasi. Penyelenggaraan pendidikan memiliki kewenangan dalam menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan, menentukan minggu efektif libur, tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Kalender akademik untuk setiap tahun pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah daerah. Program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Fungsi program tahunan. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, dijadikan pedoman dalam menyusun program semester.
Yang ketiga, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Ini adalah contoh program tahunan. Untuk langkah-langkah penyusunan program tahunan, menelaah kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri khas unit satuan pendidikan, menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu efektif untuk belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran. Program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program semester ini berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Fungsi program semester. Yang pertama, bisa mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang. Yang keempat, menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Bisa dilihat di sini ada contoh program semester. Untuk langkah-langkah penyusunan program semester, memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Kesimpulan dari kelompok kami, kalender akademik berfungsi untuk mendorong efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Program tahunan yaitu mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal, dijadikan pedoman dalam penyusunan program semester dan digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Sedangkan program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Sekian penyampaian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan kalender akademik, program tahunan, dan program semester.